Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya kembali ya. Ini ada request untuk kemarin ya. Kita masih di sesi ini suasana alam pedesaan. Ini part 3-nya ya. Kita nanti akan ke tema apa? Pengolahan tanah untuk penanaman tembakau. Dan juga bagaimana sih cara penanaman tembakau, jaraknya berapa, apa saja yang dijanjikan dengan tembakau itu, terus mungkin apa nantinya, berapa minimalnya, berapa luas lahan yang bisa digunakan untuk penanaman tembakau. Nah, sebelum kita ke situ, kita lihat-lihat dulu ya ini suasana. Biasalah pagi hari di tempat saya itu seperti ini. Alhamdulillah hari ini kita cerah ya. Apa? Cerah ya. Nah, kayak gini. Kemarin mendung beberapa hari, sekarang alhamdulillah cerah. Ini yang kelihatan itu Gunung Cikuray yang saya kemarin bilang. Kalau kemarin bukan Cikuray, Ciremai. Kalau kemarin saya tunjuk ke sini, nggak tunjuk ya, cuman saya bilang Ciremai, cuman gunungnya nggak kelihatan. Kalau sekarang ini kelihatan jelas. Nah, nanti kita ke pokok itu ya. Oke. Ikuti terus ya sampai selesai, jangan skip ya, biar nanti kalian tahu bagaimana caranya menanam tembakau yang benar. Oke guys, kita jelasin ya tentang cara penanaman tembakau itu kayak gini nih. Ini kan kalau orang sini nyebutnya dederan, itu jajaran-jajarannya lah istilahnya kalau bahasa Indonesia itu. Jadi kita itu membuat sebuah tempatnya itu harus istilahnya harus kering. Jadi buat nanti tumbuhan ya si tembakaunya ini enggak kalau misalkan musim hujan enggak sampai istilahnya apa, kalau istilahnya apa sih ya namanya tuh ya, jadi si airnya itu kering gitu, enggak jadi apa ya istilahnya kakeum cina kata orang sini. Jadi enggak kakeum istilahnya gitu bahasanya itu. Jadi otomatis nah si tanaman tembakaunya ini harus kering lahannya. Nah makanya di sini digini-giniin ya, kayak gini. Nah kalau untuk istilahnya pengolahan itu nyangkulnya itu memang harus orang yang ahli juga ya, kayak gitu. Nah terus kalau misalkan untuk penanaman per tangkal dari satu tangkai satu tumbuhan ke tumbuhan yang lain itu ya kita sesuaikan aja, jangan terlalu padat juga, jangan terlalu jarang juga. Jadi misalnya kan kayak gini, nah ini kan jaraknya segini lah, kira-kira 50 cm lah sampai 60 cm. Jadi nanti kan kalau untuk tembakau yang udah nantinya tumbuh pasti memakan lahan yang agak lumayan banyak gitu. Jangan sampai istilahnya kalau misalkan terlalu dekat nanti otomatis kan untuk pupuk atau istilahnya sumber air atau mineralnya dalam tanah itu berebut gitu. Jadi ada caranya gitu. Nah ini kan umur tembakau baru berapa hari ya,
sekitar 2 mingguan lah. Nah, udah segini ya. Kita kalau misalkan untuk penanaman itu di bawah kayak gini, nah di bawah kayak gini itu paling umur sekitar 40 hari lah, 40 hari sampai 45 itu kita angkat dari pembibitan. Terus kita tanam ya. Nah, sebelum kita tanam itu lahan itu udah dipola seperti ini, dicangkul dulu. Nah, kayak gitu. Kalau untuk taksiran ya, untuk misalkan banyaknya penanaman itu tergantung kamu misalkan punya lahan berapa hektar lah atau berapa luasnya gitu kan ya. Kalau orang-orang sini kan bata, jadi istilahnya satu bata itu luasnya sekitar 14 meter persegi ya. Nah, kalau kita misalkan punya 100 meter persegi itu berapa bata lah, seperti itu. Nah, kalau untuk orang sini itu kita sebutnya per bata ya gitu kan, bukan tumbak tapi per bata. Nah, kalau untuk ukuran per bata saya kurang paham ya sebetulnya. Karena kalau ya enggak gini, per bata itu 14 meter persegi kalau nggak salah. Tapi cobalah di Google ya, karena istilah itu suka berbeda-beda tiap tempat itu. Ada yang bilang tumbak atau bata itu ya sebetulnya sih hampir sama ya gitu. Cuman kalau untuk istilah di Sunda itu ada istilahnya tanah itu satu jere katanya, satu sudut dan satu bau katanya gitu. Nah, kalau untuk satu jere itu 60 bata. Kalau satu sudut itu 120. Kalau untuk satu bau itu sekitar 300 kalau nggak salah. Ya 300-an segitu. Nah, ini kalau misalkan lahan ini ya, ini kalau dikira-kira itu sekitaran satu sudut lah, 120 bata. Nah, untuk satu sudut ini kita bisa menanami tembakau 3.500 sampai 5.000 tangkai kayak gitu. Terus kalau kita untuk pemasarannya suka ada istilahnya gini, bandar atau bos ya, bos tembakau datang ke sini dilihat. Nah, satu juru atau satu ya istilahnya kita punya lahannya, kita tanami tembakau, terus kita jualnya itu perlahan gitu. Kalau untuk orang-orang sini memang penanaman tembakau ini diutamain ya, soalnya memang untuk penghasilan besar. Sampai kalau dulu 2 tahun yang lalu itu sampai 25 juta itu ada. Itu yang ukuran tanahnya itu sekitaran satu sudut ya. Itu kalau yang paling bagus. Beda lagi kalau misalkan penanaman bakonya yang kurang lah, istilahnya dalam segi kualitas atau apa. Soalnya kan yang menentukan bagus atau tidaknya sebuah pertanian itu dari pemeliharaannya. Soalnya kan kalau misalkan untuk tembakau juga pemeliharaannya lumayan harus agak-agak apik kayak gitu. Kalau nggak apik sih ya jelek juga. Terus kan faktor cuaca juga ya, faktor cuaca. Nah, tembakau itu ditanaminya biasanya dari musim penghujan itu mau ke musim kemarau kayak gitu. Jadi kadar airnya kurang, tapi kita mempunyai istilahnya air yang memang mengalir gitu. Ada istilahnya sungai atau istilahnya wahangan atau walungannya kalau orang-orang sini gitu kan. Itu untuk menyiram. Nah, penyiraman ini
Terus rutin pagi sama sore biasanya kan kayak gitu. Terus untuk pupuk di sini orang-orang menggunakan itu ZA ya, urea, sama apa ya, yang ada hamanya lah istilahnya, misalkan uradan lah gitu kan. ya kayak gitulah pokoknya yang biasanya dipakai untuk pertanian. Orang-orang sini itu lebih ngutamain itu ya pertanian itu dari segi pertanian itu tembakau ya, soalnya kalau dari segi pemasaran memang bagus gitu. Nah untuk 2 tahun yang kemarin mungkin harga pasaran tembakau di sini itu wadah drastis lah dibanding 3 tahun 4 tahun ke belakang, itu harganya melonjak tinggi. Untuk 2 tahun yang kemarin waktu pandemi itu ya, itu sampai jatuh sekali gitu kan. Jadi orang-orang pun menjualnya itu tidak dengan misalnya satu lahan enggak. Jadi dia dikeringin, diolahkan sendiri. Ketika udah kering, udah siap untuk jadi bako yang udah kering, baru dijual gitu. Nah kalau untuk harga atau apa nantilah di bagian yang selanjutnya nanti saya berikan lagi video-videonya lagi ya. Nah mungkin untuk hari ini sekian dulu lah itu untuk pengolahan tembakau ya. Jika memang ada yang kurang jelas atau kurang paham, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe channel ini supaya terus memberikan video-video yang bermanfaat untuk kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.